Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video ilmu pengadaan barang dan jasa dan juga informasi yang inspiratif, yang terbaru dan terkini terkait dengan berita tentang keadaan di Provinsi Kalimantan Selatan tentunya. Nah, sekarang telah hadir di samping Kiki yaitu Bapak Muhammad Mustajab, SOS MM. Beliau adalah PLT Karo Kesra di Setda Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Bapak Mustajab ya Pak ya? Iya. Gimana Bapak kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Hari ini Kiki tuh ngajak Bapak bincang-bincang gitu ya terkait dengan MTQ nasional nih Pak. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu atas kesempatannya mau berhadir di konten YouTube milik UKPBJ Kalsel nih Pak Mustajab ya. Nah Pak Mustajab, kita ngobrol-ngobrol tentang MTQ nasional yang ke-29 nih Pak. Betul. Setelah 50 tahun akhirnya Provinsi Kalimantan Selatan kembali menjadi tuan rumah ya Pak ya, penyelenggaraan MTQ nasional. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Mungkin kita flashback ke belakangnya. Ini terkait mengapa kita menjadi tuan rumah MTQ ini ada sejarahnya juga. Ketika itu Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Haji Sabili Noor, mengikuti kegiatan pembukaan MTQ nasional ke-26 tahun 2016 di Nusa Tenggara Barat. Nah, pada ketika itu beliau berkeinginan menjadi tuan rumah. Nah, sejak arahan beliau itu kami Biro Kesra melakukan pendekatan, pengusulan melalui surat gubernur juga untuk menjadi tuan rumah MTQ. Jadi kita ada 2 event itu tertinggal. 2018 itu kebetulan yang menjadi tuan rumah Sumatera Utara, dan kemudian pada tahun 2020 itu Sumatera Barat. Dan alhamdulillah bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya, Kalimantan Selatan pada tahun 2022 ini ditetapkan sebagai tuan rumah melalui SK Menteri Agama nomor 442 tahun 2020. Dan hal ini tentunya menjadi sebuah momentum atau event bersejarah bagi Kalimantan Selatan. Sebagaimana disampaikan tadi, kita lebih 50 tahun sebenarnya. Karena ketika itu pada tahun 1970 kita menjadi tuan rumah MTQ nasional ketiga, dan alhamdulillah berjalan sukses dengan dukungan masyarakat yang luar biasa pada saat itu. Wah, alhamdulillah ya Pak ya, akhirnya gitu kan MTQ nasional dipercayakan kepada Provinsi Kalimantan Selatan, dan pastinya ini menjadi kebanggaan, kehormatan juga bagi kita warga Banua ya Pak ya, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk bisa berikut serta mengapresiasi, dan juga ini sebuah terima kasih pastinya ya Pak ya, betul, luar bersejarah biasa. Nih, momen bersejarah. Betul, momentum seperti yang tadi Pak Mustajab bilang. Oke, kembali ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Sedikit mau tanya nih, bagaimana persiapan Provinsi Kalimantan sendiri untuk menghadapi yang namanya menjadi tuan rumah gitu ya. Karena menjadi tuan rumah MTQ apalagi setelah 50 tahun pastinya kan kayak ya gimana gitu ya Pak ya, nih kayak momentum tadi seperti yang Bapak bilang. Pastinya juga nggak sedikit persiapannya, nggak juga waktunya juga nggak terlalu panjang gitu. Nah, bagaimana Pak persiapannya? Jadi mengenai persiapan ini kita sebelum ditetapkan sebagai tuan rumah kita juga telah melakukan berbagai persiapan. Demikian juga ketika SK Menteri Agama itu terbit, kita melaksanakan rapat-rapat dengan LPTQ dan Pemprov juga dengan berbagai stakeholder lainnya. Dan hingga saat ini memang SK Kepanitiaan Daerah juga sudah diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, dan itu menjadi acuan kita bersama dalam melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan terkait persiapan tersebut. Hingga saat ini mungkin dapat kami sampaikan persiapan yang utama dalam hal ini terkait venue atau tempat lomba sudah kita
ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Di situ ada 12 tempat lomba, dan juga terkait logo juga sudah kita siapkan. Kita telah melaksanakan sayembara yang diikuti oleh lebih dari 70 peserta, dan alhamdulillah pemenangnya di orang Kalimantan. Mungkin sudah ada di media sosial, sudah ada itu logo ya, MTQ nasional yang resmi itu sudah yang berwarna hijau itu. Nah, itu sudah seperti ini logonya. betul, Pak nah, ya? itu sudah Seperti ini sahabat bagimu betul. ya logonya. Nah, itu merupakan karya anak Banua tuh. Ini yang kemarin disayembarakan ya Pak? Betul, hasil sayembara itu. Ini hasil sayembara. Iya. Hasil warga Banua kita juga ya betul, Pak ya? betul. Kemudian Pak, kemudian persiapan lainnya, alhamdulillah pimpinan daerah kita benar-benar konsentrasi pada persiapan MTQ ini, dan tentunya dengan dukungan seluruh SKPD dan melibatkan seluruh SPD, dan rata-rata SKPD memang sangat responsif dalam mendukung kegiatan kita ini, dan itu merupakan sebuah mewujudkan atau gambaran dari semangat kita bersama dalam rangka menyukseskan MTQ ke-29 tahun 2002 di Kalimantan Selatan ini. Dan persiapan lainnya ini dalam waktu dekat ini juga kita akan melaksanakan rapat-rapat, dan tanggal 19 Januari 2022 yang lalu kita juga telah melaksanakan rapat dengan Kementerian Koordinator PMKRI. Nah, di situ Pak Sekda telah menyampaikan paparan tentang kesiapan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah, dan alhamdulillah mendapat respon positif dari Kementerian Koordinator PMK, dan bahkan mereka menginginkan agar lebih difokuskan lagi terkait dukungan pemerintah pusat terhadap kesuksesan penyelenggaraan MTQ di Kalimantan Selatan. Nah, kalau misalnya kita bisa menggambarkan nih Pak, secara umum kira-kira tuh persiapan sudah berapa persen nih Pak? Kalau dari segi presentasi memang saat ini kita masih tahap persiapan awal, karena memang sampai saat ini mengenai tanggal misalnya, tanggal itu merupakan keputusan dari Gubernur Kalimantan Selatan, itu tanggal 10 hingga 19 Oktober tahun 2022. Namun demikian kita masih menunggu respon dari Kementerian Agama RI bagaimana tanggal ini, apakah bisa nanti ditetapkan oleh Menteri Agama, karena ini menyangkut dengan jadwal-jadwal presiden yang lainnya. Betul. Karena kan secara SOP-nya memang biasanya MTQ ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia dan ditutup oleh Wapres, seperti itu. Karena kita berbicara tentang nasional nih sahabat bagimu ya, bukan masalah penyelenggaraan yang biasanya kita laksanakan di provinsi kita sendiri gitu, tapi melainkan ini acara nasional lalu kemudian diselenggarakannya di sini gitu. Kita sebagai tuan rumah, jadi otomatis persiapannya juga benar-benar harus matang. Nah, kemudian tadi Kiki ada mendengar nih Pak, Bapak tadi sudah menyebutkan bahwa sudah ditetapkan penyelenggaraan MTQ nasional ini di kota-kota mana saja di Provinsi Kalimantan Selatan ya. Nah, sahabat bagimu mungkin yang lain juga mau tahu nih Pak, di mana aja nih? Jadi terkait lokasi lomba atau venue memang sudah ditetapkan ada 12 venue. Sebagian besar venue ada di Kabupaten Banjar. Sehingga kalau misalnya judul kegiatan itu MTQ Nasional ke-29 tahun 2002 di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti itu kalau di ini ya. Karena memang sebagian besar di Kabupaten Banjar ada 6 venue. Demikian pula untuk Astaka Utama atau panggung utama itu berada di Kirempak, Kabupaten Banjar. Di situ nanti akan dilaksanakan kegiatan pembukaan dan penutupan. Kemudian juga ada lomba di situ tilawah remaja dan anak-anak, dan juga untuk malam harinya nanti akan diadakan semacam pertunjukan kesenian Islami. Kemudian untuk venue-venue lainnya ada juga di Kota Banjarbaru, di situ ada 4 buah venue. Salah satunya Gedung Idam Halid Pemprov Kalsel. Kemudian ada juga Aula BPSDM dan juga Aula Rektorat ULM yang di Banjarbaru. Kemudian di Banjarmasin ada 2, di situ di Masjid Raya Sabila Muhtadin dan di Masjid Jami Sungai Jingah. Apakah nanti penyelenggaraannya serempak Pak? Atau karena kan kita melihatnya ada 12 venue ya Pak ya. Nah, apakah nanti dari tanggal 10 sampai 19 Oktober itu diselenggarakannya serempak di 12 venue, atau kita bergiliran dulu nih? Mungkin di Kiram dulu, nanti pembuka, kemudian dilanjutkan di venue-venue lainnya, atau bagaimana Pak rangkaian kegiatannya? Jadi seperti ini, memang kalau di jadwal itu tanggal 10 hingga 19 Oktober tahun 2022.
Namun demikian dapat disampaikan bahwa sebelum kegiatan pembukaan itu ada kegiatan pawai ta'aruf dan malam ta'aruf. Nah, di situ akan dilaksanakan pada rencana 11 Oktober tahun 2022 sebelum pembukaan. Dan pembukaan sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober tahun 2022. Dan untuk lomba sendiri itu akan dilaksanakan tanggal 13 hingga 17 Oktober tahun 2022. Di situ 4 harinya merupakan tahapan penyisihan dan 1 hari itu final. Jadi memang setiap venue itu bersamaan dilaksanakan lomba-lomba itu dari pagi gitu hingga sore ya. Ya, kecuali untuk tilawah dewasa itu malam hari itu akan dilaksanakan di Masjid Al-Karomah Martapura Kabupaten Banjar. Nah, tadi udah sedikit bocoran nih Bapak udah nyebutin ada nanti tilawah, ada nanti ta'aruf. Berarti sekarang Kiki mau tanya nih, apa aja nih yang dilombakan Pak nanti pada saat MTQ nasional? Dilombakan sebenarnya ada 8 cabang lomba. Oke, 8 cabang. Iya, itu pertama adalah tilawah dewasa. Kemudian qiraat murotal remaja dan dewasa. Kemudian ada juga khat Al-Qur'an, ada hifzil Qur'an, ada pahmil Qur'an, syarhil Qur'an, karya tulis ilmiah Al-Qur'an dan tafsir bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang jelas itu ada 8 cabang lomba, 20 golongan. Oke, mau dari anak-anak berarti ya Pak ya sampai dengan dewasa. Betul. Oke, seperti itu berdasarkan dengan tingkat usianya ya Pak ya. Betul, ada persyaratan usia itu lebih detail nanti diatur dalam juknis LPTQ nasional itu ada. Oke, kemudian nih Pak, berapa provinsi nih nanti yang akan mengikuti MTQ nasional di Provinsi Kalimantan Selatan? Jadi untuk peserta memang seperti MTQ tahun-tahun sebelumnya memang diikuti oleh seluruh provinsi, dalam hal ini 34 provinsi termasuk Kalimantan Selatan. Jadi nanti rata-rata anggota kapilah itu dihitung saja mungkin 100, jadi ada 3.400 tamu yang akan datang di Provinsi Kalimantan Selatan. Belum penggembira lagi. Jadi biasanya memang lebih 5.000, lebih. Berarti tadi Bapak bilang seluruh provinsi di Indonesia yang akan ikut. Otomatis juga Provinsi Kalimantan Selatan. Betul, ya Pak ya? Wah, berarti Kalimantan Selatan nih punya PR banyak nih. Betul. Mana sebagai tuan rumah, mana sebagai peserta gitu kan. Ya mudah-mudahan kita doain juga semoga nanti teman-teman kita ya Pak ya di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengikuti mungkin entah 1 atau malah ke 8 cabangnya Pak ya. Semuanya kita ikuti. Semua kita ikuti. Ya, semoga nanti kita menjadi pemenang juga nih. Amin. Amin. Itu harapan kita. Sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Betul sekali. Nah, kemudian kita tadi mengutip nih kata Bapak sukses, kata-kata sukses di sini. Sukses sebagai penyelenggara, sukses sebagai peserta. Kemudian apa nih strateginya nih Pak? Strategi apakah Provinsi Kalimantan Selatan punya strategi tersendiri untuk dalam mensukseskan tadi nih acara si MTQ Nasional ke-29 di Provinsi Kalimantan Selatan? Jadi terkait sukses penyelenggaraan sebagaimana telah saya sampaikan tadi, kita berkolaborasi baik itu dengan semua SKPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, juga ada organisasi-organisasi keagamaan yang kita libatkan dalam kepanitiaan. Dalam hal ini utamanya LPTQ, juga Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan instansi yang memiliki istilahnya domainnya adalah pembinaan keagamaan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dengan kolaborasi itu tentunya kita mengharapkan pekerjaan yang sungguh berat ini menjadi ringan, dan mudah-mudahan kita dapat mencapai atau melaksanakan kegiatan ini dengan sukses, lancar, aman, dan juga itu yang terpenting, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sesudah kegiatan ini selesai. Untuk itu memang salah satunya adalah tata kelola pengadaan barang dan jasa, dan ini akan menjadi fokus panitia daerah. Bagaimana pengelolaan atau pengadaan barang dan jasa ini benar-benar sesuai dengan ketentuan, sehingga baik dalam pelaksanaannya maupun sesudah pelaksanaan nanti kita benar-benar dapat clear dan clean lah, artinya tidak ada masalah seperti itu. Kita harapkan seperti itu. Dan itu alhamdulillah dapat kami sampaikan juga bahwa
untuk mencapai hal tersebut kami senantiasa dibimbing oleh Biro PBJ Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Dan itu kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kesuksesan penyelenggaraan MTQ. Kemudian untuk sukses prestasi, ini kita ada strategi, utamanya dalam kaitan pembinaan atau peningkatan kompetensi peserta kita. Kita saat ini sudah 3 kali melaksanakan training center atau pemusatan latihan, dilaksanakan di asrama haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru. Kemudian baru-baru ini kita juga telah melaksanakan TC secara virtual, karena mengingat kondisi kemarin sempat ini juga jadinya untuk mengisi kekosongan itu kita isi dengan TC secara virtual, dan ke depan ini kita akan melaksanakan lagi TC atau pemusatan latihan pada tanggal 19 hingga 26 Maret tahun 2022, dan pemusatan latihan ini akan terus kita lanjutkan hingga menjelang hari H. Dan untuk itu juga bahkan kita akan melaksanakan pengiriman beberapa cabang ke luar daerah. Nanti akan kita cari di mana ibaratnya yang bisa menjadi kawah candra muka bagi peserta, dan ketika mereka sudah selesai mengikuti pelatihan dapat benar-benar menunjukkan prestasi terbaiknya. Memang target kita setidaknya Kalimantan Selatan bisa, kalau bisa jadi juara umum, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu harapan kita bersama ya, Pak ya. Ya. Oke, nih Pak. Kita meraih prestasi terbaik lah untuk dalam penyelenggaraan MTQ kali ini. Betul. Nah, Ya. terakhir nih Pak, Kiki mau tanya nih, apa yang diharapkan nih oleh Provinsi Kalimantan Selatan dengan suksesnya keberhasilan MTQ nasional? Tentunya dengan suksesnya penyelenggaraan MTQ nasional ini akan semakin menguatkan kesan bahwa Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang legus, itu yang pertama. Kedua, terkait kedatangan tamu-tamu kita dari luar daerah, utamanya kapilah-kapilah dari seluruh provinsi, tentunya akan kembali menggerakkan perekonomian masyarakat. Dan ini mudah-mudahan akan menjadi bagian dari percepatan pemulihan ekonomi di Kalimantan Selatan akibat pandemi COVID-19. Kemudian tentunya dengan suksesnya penyelenggaraan MTQ ini juga akan menjadi catatan sejarah bagi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah yang kedua kali nih dalam kurun waktu 50 Sejarah tahun. ya Pak ya? Sejarah itu akan menjadi catatan sejarah mungkin bagi pemerintahan sekarang, juga bagi kita mungkin, karena untuk MTQ selanjutnya untuk Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah, kita tidak tahu apakah masih tidak akan menjadi catatan sejarah bagi yang akan dikenang oleh generasi berikut bahwa Kalimantan Selatan mudah-mudahan sukses melaksanakan penyelenggaraan MTQ ke-29 tahun 2022 ini. Amin. Ya, amin. Selain itu juga mungkin ya Pak ya, Kiki mau menambahkan bukan cuma hanya sukses dalam penyelenggaraan, tapi juga sukses menjaga kesehatan ya Pak betul, ya. betul. Karena biar bagaimanapun kita sudah menyusun penyelenggaraan ini dengan baik, tapi kan tidak pernah kita duga-duga nih Pak ya. Kita harus mengantisipasi juga, dan mungkin juga seluruh warga Banua yang mungkin nantinya akan menyaksikan tayangan ini, kita juga himbau sama-sama nih untuk bisa menyambut kedatangan para tamu yang datang ke sini pastinya dengan ramah. Mungkin kalau ada yang bertanya di mana letaknya ini venue-venue ya bisa diarahkan ya Pak ya. Betul Bu. Mbak Kiki, jadi kalau melihat atau mendengar cerita pada tahun 1970 yang lalu, di mana masyarakat itu sangat welcome sekali dengan kedatangan tamu-tamu kapilah. Bahkan sampai katanya ketika mereka naik ojek, naik beca itu di free atau gratis. Wah, nah itu makanya luar biasa. Itu yang kita harapkan terjadi lagi nih. Terjadi lagi sekarang ya. Ya artinya teladan yang diberikan oleh orang-orang terdahulu, kita lah paling tidak ini dapat kita lanjutkan dan dapat kita pelihara, jadi sehingga dapat membangun image Kalimantan Selatan yang merupakan daerah yang ramah tamah, religius, dan juga aman. Itu tentunya aman itu sangat penting sekali, dan mudah-mudahan misalnya ketika ada yang ketinggalan barang itu bisa kembali, dan itu akan sangat terkesan sekali bagi kapilah-kapilah, dan itu mudah-mudahan dapat kita wujudkan bersama. Dan untuk itu juga memang untuk melayani kapilah-kapilah, kita juga telah membentuk liaison officer ya,
sudah kita bentuk juga, dan mudah-mudahan liaison officer. Iya, LO. Jadi mereka itu nantinya akan melayani kapilah-kapilah, dan kita harapkan mereka juga memiliki standar pelayanan yang maksudnya yang prima lah. Artinya jangan sampai mengesankan bahwa pelayanan itu tidak maksimal. Makanya itu salah satu keinginan pimpinan kita juga, bagaimana kita dapat melayani dengan sebaik-baiknya. Oke, selesai nih Pak hari ini nih tanya-tanya Kiki dengan Pak Mustajab nih. Terima kasih sekali buat informasinya yang sangat inspiratif, yang terbaru nih, happening banget nih. Sebentar lagi akan terjadi lagi momentum. Banyak sekali momentum yang kita dapat di tahun ini ya Pak ya. Alhamdulillah Provinsi Kalimantan Selatan dipercaya. Semoga kepercayaan itu menjadi amanah buat kita, bisa kita jaga dengan baik-baik ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Mustajab. Sama-sama, terima kasih. Oke, sahabat bagimu, selesai sudah hari ini bincang-bincang Kiki dengan Bapak Mustajab. Oke, jangan lupa ya dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Oh ya, komen juga dong di bawah kira-kira kalian mau kita bahas tentang apa lagi nih di next episode. Oke, see you next episode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa, pasti bisa. Bergerak? Yes. Halo. Bagimu Podcast.